Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan membahas fardu-fardunya wudu. Wudu merupakan salah satu cara bersuci atau an-nadzafah selain mandi yang sudah disyariatkan oleh Islam. Secara bahasa, wudu artinya bersih dan indah. Sedangkan menurut syara atau syariah, wudu adalah membersihkan anggota badan untuk menghilangkan hadas kecil. Bersuci sendiri mencakup pengertian bersih dari kotoran meski tergolong suci baik secara lahir seperti ingus dan riak maupun kotoran batin seperti dengki, hasad, dan kotoran batin lainnya. Seseorang yang akan melaksanakan sholat hendaknya dalam keadaan suci karena sholat merupakan munajat kepada Tuhan. Dalam keadaan normal atau bukan rukhsah, tidak sah sholat seseorang apabila tidak bersuci dari hadas kecil, karena bersuci dari hadas kecil adalah syarat sah sholat. Di antara peraturan suci dari hadas kecil adalah dengan berwudu. Adapun dalil yang menjelaskan tentang kewajiban wudu sebelum sholat ada dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak diterima sholat seseorang yang memiliki hadas sebelum dia berwudu. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Yang artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana ibadah lain pada umumnya, wudu juga memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keabsahannya. Dalam fikih mazhab Syafi'i ditetapkan ada 6 hal yang menjadi fardu wudu. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, ats-tsaniyu ghuslul wajhi, ats-tsalitsu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Yang artinya, fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki, dan yang keenam atau yang terakhir tertib. Keenam fardu tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama niat wudu. Niat wudu dilakukan secara berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka.
baik yang pertama kali dibasuh itu bagian atas, tengah maupun bawah. Bila orang yang berwudu tidak memiliki suatu penyakit, maka ia bisa berniat dengan salah satu dari 3 niat berikut. Yang pertama, berniat menghilangkan hadas, bersuci dari hadas, atau bersuci untuk melakukan sholat. Yang kedua, berniat untuk diperbolehkannya melakukan sholat atau ibadah lain yang tidak bisa dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Yang ketiga, berniat melakukan fardhu wudu. Melakukan wudu atau wudu saja meskipun yang berwudu seorang anak kecil atau orang yang memperbarui wudunya. Orang yang dalam keadaan darurat seperti memiliki penyakit ayang-ayangan atau beser, baginya tidak cukup berwudu dengan niat menghilangkan hadas atau bersuci dari hadas. Baginya, wudu yang ia lakukan berfungsi untuk membolehkan dilakukannya sholat, bukan berfungsi untuk menghilangkan hadas. Sedangkan orang yang memperbarui wudunya tidak diperkenankan berwudu dengan niat menghilangkan hadas, diperbolehkan melakukan sholat atau bersuci dari hadas. Yang kedua, membasuh muka. Sebagai batasan muka, panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dengan di bawah ujung kedua rahang. Sedangkan lebarnya adalah antara kedua telinga. Termasuk muka adalah berbagai rambut yang tumbuh di dalamnya seperti alis, bulu mata, kumis, jenggot, dan godek. Rambut-rambut tersebut wajib dibasuh bagian luar dan dalamnya, beserta kulit yang berada di bawahnya, meskipun rambut tersebut tebal, karena termasuk bagian dari wajah. Tetapi tidak wajib membasuh bagian dalam rambut yang tebal bila rambut tersebut keluar dari wilayah muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya. Dianggap sebagai siku bila wujudnya ada meskipun di tempat yang tidak biasanya, seperti bila tempat kedua siku tersebut bersambung dengan pundak. Yang keempat, mengusap sebagian kecil kepala. Mengusap sebagian kecil kepala ini bisa hanya dengan sekedar mengusap sebagian rambut saja, dengan catatan rambut yang diusap tidak melebihi batas anggota badan yang disebut kepala. Seumpama seorang perempuan yang rambut belakangnya panjang sampai sepunggung tidak bisa hanya mengusap ujung rambut tersebut karena sudah berada di luar batas wilayah kepala. Dianggap cukup bila dalam mengusap kepala ini dengan cara membasuhnya, meneteskan air atau meletakkan tangan yang basah di atas kepala tanpa menjalankannya. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Dalam hal ini yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya. Tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada pada anggota badan ini seperti rambut dan lainnya. Orang yang dipotong telapak kakinya maka wajib membasuh bagian yang tersisa. Sedangkan bila bagian yang dipotong di atas mata kaki, maka tidak ada kewajiban membasuh baginya, namun disunnahkan membasuh anggota badan yang tersisa. Yang keenam atau yang terakhir itu tertib. Yang dimaksud dengan tertib itu apa? Yang dimaksud dengan tertib di sini adalah melakukan kegiatan wudhu tersebut secara berurutan sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, yakni dimulai dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta kedua siku, mengusap sebagian kecil kepala, dan diakhiri dengan membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.